Di pertemuan yang ketiga, kita sekarang memasuki sesi yang kedua, ya. Pertemuan ketiga, sesi yang kedua dari buku ini, dari buku putih ini, kita akan melihat bab yang ke-6. Bab yang ke-6 tentang memastikan kesuksesan di dalam kelompok sel kita. Nah, ada beberapa ayat di sana yang nanti Anda bisa baca sendiri, tapi saya ingin langsung kita masuk ke poin-poin, ya. Bagaimana kita dapat memastikan kesuksesan kelompok sel kita. Ada 9 poin untuk memastikan keberhasilan kelompok sel kita. Yang pertama, Komsel harus memiliki 5 dasar. Komsel harus memiliki 5 dasar, ya. Kalau Anda melihat dalam kolom tersebut, gereja itu disebut sebagai bait Tuhan. Karena dia punya tujuan untuk pilar yang pertama, yaitu pilar penyembahan. Dan penyembahan ini tujuannya adalah membuat kita mengalami kebangkitan. Kebangkitan rohani, kebangkitan api, semangat, ya, revival. Ini dari penyembahan. Lalu gereja itu juga adalah keluarga rohani yang memenuhi ini, pilar fellowship, pilar bersekutu. Nah, tujuannya adalah memperkuat hubungan, ya, sehingga hubungan satu dengan lain makin kuat, makin tidak bisa digoyahkan, orang bisa bertumbuh. Nah, yang ketiga, gereja itu juga disebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Ini menjawab pilar pemuritan. Mau dimuridkan, mau dibina, mau dimentor, mau ditegur. Tujuannya untuk ini, pembaruan. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Mengalami perubahan karakter, mengalami perubahan cara berpikir. Supaya kita makin serupa dengan nilai-nilai Tuhan dan menjadi seperti Kristus, ya. Lalu gereja itu juga disebut sebagai tubuh Kristus. Makanya ini menjawab pilar pelayanan. Karena setiap area tubuh harus melayani, harus berfungsi, ya. Entah jari, entah tangan, entah itu wajah, entah itu mata, entah itu kaki. Bagian dalam organ sekalipun harus berfungsi. Berarti pelayanan tujuannya untuk apa? Melepaskan karunia yang Tuhan taruh dalam tiap kehidupan pribadi orang. Yang berikutnya, gereja juga disebut sebagai tentaranya Tuhan. Tentara Tuhan. Nah, ini menjawab pilar penginjilan. Artinya orang-orang yang pergi ke barisan depan, menjangkau, tujuannya untuk menjangkau dan membawa orang datang kepada Tuhan. Nah, 5 pilar ini harus menjadi dasar gereja dan kelompok sel. Karena dari 5 pilar ini maka kita akan makin diperkuat. Pilar yang pertama, doa dan penyembahan. Doa menghasilkan keintiman rohani di antara anggota, ya. PKS harus tahu bagaimana berdoa dan memimpin doa tentunya. Harus terus mengupgrade, nggak harus sempurna, nggak harus paling hebat doanya, nggak, tapi Anda bisa terus mengupgrade, ya. Yang kedua, pilar yang kedua adalah bersekutu, membagi hidup bersama, karena kekristenan itu sama saja dengan fellowship dengan Tuhan dan dengan sesama. Dan yang penting dalam fellowship adalah hubungan, ya. Mengapa hubungan itu penting? Karena hubungan saya menentukan kebahagiaan saya, hubungan saya menentukan kesuksesan saya, hubungan saya mengembangkan karakter saya. Ini penting sekali. Nah, yang ketiga, pilar yang ketiga adalah pemuritan. Artinya kita mengajarkan bagaimana orang hidup dengan benar. Pengajaran sebaiknya mengalir dengan kebenaran yang biasanya baru saja dikhotbahkan di minggu itu, ya. Dan PKS membantu anggota menjadi pelaku firman. Memuridkan dan dimuridkan sangat penting bagi pertumbuhan rohani seseorang. Pilar yang keempat adalah pelayanan, yaitu menjawab kebutuhan sesama dengan kasih. Setiap anggota Komsel adalah pelayan, setiap tugas adalah penting,
Setiap anggota memiliki nilai di beberapa area, punya nilai-nilai yang kuat di beberapa area sehingga maksimalkan ya. Dan kita juga mempercayai moto ini untuk menjadi gereja yang menemukan kebutuhan dan menjawab kebutuhan tersebut. Mencari kebutuhan dan memenuhi kebutuhan tersebut ya. Oleh sebab itu kita menginjil. Nah, setiap Komsel harus punya program penjangkauan, aktivitas penjangkauan, rencana menjangkau ya, karena pertemuan Komsel bukan hanya untuk membina, bukan hanya memuridkan, tapi juga untuk ini menjangkau orang, menarik orang untuk bisa makin kuat di dalam Tuhan. Nah, yang kedua, tetapkan format Komsel yang sederhana. Sekali lagi jangan lupa waktu Komsel itu hanya 1 jam 30 menit maksimal ya. Itu penting sekali untuk diketahui. Setelahnya Anda boleh ramah tamah, itu bebas ya. Yang ketiga, persekutu harus memiliki disiplin yang tinggi. Untuk menghasilkan penginjilan dan pertumbuhan, perlu persiapan agar tidak buang waktu. Komsel seringkali menarik diri sendiri. Anggota tidak tertarik penginjilan penjangkauan. Komsel akan menjadi inward looking atau melayani diri sendiri, dan hal ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu, persekutu harus punya disiplin. Harus ada disiplin persiapan. Harus ada disiplin bertumbuh. Harus ada disiplin menjangkau. Supaya kita tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa menjangkau orang lain. Yang keempat, memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa adalah hal yang esensial buat sebuah Komsel untuk sukses. Bagaimana Komsel dapat memenangkan jiwa? Yang A, tetapkan tujuan. Identifikasi target orang yang mau dijangkau. Yang B, berdoa secara khusus dan tekun untuk mereka yang belum bergereja. Karena kita mendoakan supaya kita diberi kelancaran, mereka makin dibukakan hatinya ya, dan lain sebagainya. Lalu yang C, gunakan sistem kepedulian, sistem memperhatikan, yaitu caring system. Invest dan invite, jangan lupa perhatikan dan aplikasikan, dan Anda akan melihat keberhasilan di sana. Yang kelima, setiap ketua Komsel harus bisa mengajak sebanyak mungkin anggotanya untuk melayani. Ya, bagaimana membuat Komsel yang berhasil? Perhatikan yang kelima, setiap ketua Komsel harus bisa mengajak sebanyak mungkin anggotanya untuk melayani. Jangan membiarkan timbulnya pengangguran rohani. Hanya melalui pelayanan, anggota dapat bertumbuh secara dewasa rohani, dan memiliki secara utuh visi gereja. Saya menemukan ketika orang mulai terlibat dalam melayani orang lain, melayani kebutuhan, mereka sendiri diberkati, mereka sendiri didewasakan. Ya, oleh sebab itu libatkan orang untuk melayani. Yang keenam, bagaimana memastikan keberhasilan kelompok sel? Gunakan rumah anggota secara bergantian. Kenapa, saudara? Karena berdasarkan ayat firman Tuhan, gereja mula-mula pindah-pindah rumah, dari rumah ke rumah katanya ya. Sehingga rumah-rumah dipakai secara bergantian. Lalu yang B, rumah akan diberkati oleh pujian dan penyembahan. Oleh sebab itu orang pasti suka. Keluarganya diberkati, rumahnya diberkati, ada hadirat Tuhan, mereka akan dilawat oleh Tuhan secara luar biasa. Yang C, tidak membuat tetangga atau anggota keluarga yang belum percaya jadi marah. Karena kalau terlalu sering ya dipakai, nanti tetangganya atau keluarganya itu bisa sering ngomel biasanya. Jadi hati-hati saudara ya. Jangan sampai menggunakan satu rumah dipakai untuk kegiatan Komsel lebih dari 6 bulan. Kecuali atas persetujuan bersama. Tapi sebaiknya tidak, supaya yang punya rumah nggak ngomel, keluarga tidak ngomel, tetangga tidak mengomel ya, dan lain sebagainya. Jadi tetapkan rolling tempat, ganti-ganti tempat. Yang ketujuh, buatlah Komsel Anda homogen. Homogen itu artinya gini, latar belakang sama, usia sebaya, tapi bukan kaya dengan kaya, miskin dengan miskin. Itu salah ya. Homogen artinya punya latar belakang, misalnya pekerjaan atau hobi ya, atau usia. Nah, itu namanya homogen. Jadi kita memperhatikan itu bukan soal kaya sama kaya, miskin dengan miskin, bukan, tapi soal kesamaan latar belakang. Nah, yang ke-8, Anda bisa memperhatikan ini, life cycle dari sebuah kelompok sel ya. Life cycle dari sebuah kelompok sel, di mana Anda bisa melihatnya, lalu Anda bisa mengikutinya, dan
membuat multiplikasi terjadi. Jadi ada masa eksplorasi, masa transisi, masa kesatuan, masa penjangkauan, dan masa multiplikasi. Dan setiap PKS Anda bisa menggunakan life cycle ini supaya kita terus mengalami multiplikasi. Jangan sampai kita stagnan ya di satu area saja. Nah, lalu yang ke-9. Salah satu faktor yang membuat Komsel berhasil adalah ini. Kunjungan dari rumah ke rumah itu suatu keharusan. Bukan saran ya. Bukan ide, tapi suatu keharusan. Kenapa kunjungan rumah? Kunjungan rumah dalam pelayanan Yesus Kristus. Yesus Kristus juga kunjungan dari rumah ke rumah. Kunjungan rumah pada masa gereja mula-mula juga dilakukan. Para pemimpin-pemimpin di zaman gereja mula-mula, bahkan orang-orang melayani di zaman gereja mula, kunjungan dari rumah ke rumah. Kunjungan rumah pada masa modern juga dilakukan. Sampai hari ini kunjungan rumah masih efektif. Nah, ada 4 menu kunjungan. Yang pertama, kunjungan untuk mengundang mereka yang belum bergereja. Nah, jadi ada teman baru, orang baru Anda bisa kunjungin, bangun hubungan ya, bawain sesuatu. Lalu dari situ Anda bisa ajak mereka. Yang kedua, kunjungan ke rumah untuk menyambut pengunjung gereja. Misalnya ada orang datang di gereja kita atau datang di Komsel Anda, orang baru. Kunjungin untuk menyambut, untuk say hi, untuk say hello lagi, untuk memfollow up ya. Bawakan sesuatu, mereka akan merasa senang. Yang ketiga, untuk menjelaskan tentang Injil, tentang Tuhan. Misalnya Anda lihat ada orang lagi lemah, ada orang ini perlu diperkuat, Anda bisa datang, anggota Komsel yang perlu diperkuat, Anda bisa datengin, jelaskan tentang Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang Injil. Lalu ada juga yang keempat, kunjungan untuk ini, melayani anggota gereja yang membutuhkan. Misalnya ada keluarga yang sakit, rumahnya perlu didoakan, dia perlu pertolongan karena besok mau luar kota, atau mau ujian, atau mau apa, itu bisa kita lakukan. Ya, ini kunjungan, menu kunjungan yang bisa Anda pilih-pilih. Berikutnya, ada 5 kegunaan kunjungan rumah. Yang A, untuk mendapatkan informasi tentang pendatang baru. Misalnya ada orang yang baru datang, kita kunjungi supaya makin kenal, supaya makin tahu siapa orangnya, supaya makin ngerti kebutuhannya apa dan yang bisa kita jawab, ya, yang bisa kita tolong. Yang B, untuk menyediakan pelayanan. Kita layani kebutuhannya, keperluannya, supaya dia merasa terperhatikan. Ya. Yang C, 5 kegunaan kunjungan rumah. Yang C, untuk berdoa untuk anggota keluarga atau tetangga yang belum percaya, atau yang sedang sakit, atau yang dalam kebutuhan. Yang D, untuk membagikan visi gereja bisa. Untuk cerita-cerita ya tentang ini loh rencana gereja, untuk bangun hubungan, untuk memasukkan nilai-nilai ya, visi-visi dan lain sebagainya. Lalu yang E, untuk ini memberkati keluarga dan rumah tersebut, misalnya dengan didoakan, dibawakan makanan, dibawakan sesuatu supaya mereka senang, ya, itu kegunaan kunjungan rumah. Lalu ada 4 sikap yang harus kita miliki saat kita berkunjung. Yang pertama adalah sikap yang positif, selalu positif. Yang kedua adalah sikap mengasihi. Yang ketiga adalah sikap menerima, jangan mengkritik. Yang keempat adalah sikap memelihara, terdorong untuk bisa melayani mereka, untuk bisa memperhatikan dan memelihara mereka. Yang berikutnya, kunjungi rumah sebaiknya dilakukan berdua, jangan sendirian. Karena alasan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau sendirian bisa alasan capek, malas, akhirnya batal. Ya, seringkali itu yang terjadi. Kita mau mengunjungi, kita tahu harusnya kita mengunjungi, tapi karena aduh udahlah capek lah, nggak usah lah, nanti besok aja, besok nggak jadi, minggu depan juga nggak jadi, bulan depan juga nggak jadi, nggak pernah dikunjungi akhirnya. Kita bisa jadi malas. Oleh sebab itu berdua-dua memberi dorongan dan support. Yang satu malas, yang satu ngingetin. Ya. Yang B, terdapat keberanian yang besar dan percaya diri. Kadang kita mau mengunjungi, mau ngomong apa ya, malu, nanti canggung, apa dan lain sebagainya. Tapi kalau berdua kita jadi berani, percaya diri, bisa saling bantu mengisi kekosongan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan yang C, terdapat perisai doa satu dengan yang lainnya. Akhirnya saling covering satu dengan yang lainnya. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang kunjungan.
Kunjungan tidak boleh lebih dari 30 menit supaya orangnya nggak bosen, ya, supaya juga orangnya nggak merasa buang waktu, apalagi kalau dia sibuk, dia di tengah-tengah kerjaan, di tengah ngurus rumah, tengah ngurus anak, tengah ngurus orang tua, supaya kita tidak terlalu mengganggu. Yang berikutnya, meskipun kita bukan full timer, setiap pelayan, setiap orang Kristen tetap mempunyai keharusan kunjungan rumah. Meskipun seminggu sekali atau seminggu 2 kali saja, tetap harus ada, ya. Nah, itu penting sekali supaya kita sama-sama melihat kunjungan ini merupakan bagian yang penting dan melihat keberhasilan kelompok sel terjadi. Nah, kita baru saja membahas dari buku putih bab yang ke-6, ya. Nah, setiap orang di pertemuan yang ketiga ini pasti sudah mendapat lembaran seperti ini yang menjelaskan kepada kita perbedaan persekutuan doa dan kelompok sel. Karena banyak orang mungkin masih berpikir ada beda, apa sih bedanya persekutuan doa dan kelompok sel? Sangat berbeda sekali. Nah, sebab itu lewat diagram ini Anda akan makin diteguhkan, makin dimantapkan tentang kelompok sel, dibuat makin mengerti supaya kita tidak salah arah membawa kelompok sel kita, ya. Karena kita tidak melakukan persekutuan doa atau ibadat tengah minggu, tapi kita melakukan yang namanya ini kelompok sel, ya. Oleh sebab itu bedanya kelompok sel dan persekutuan doa. Beda dari tujuannya. Kalau kelompok sel tujuannya adalah untuk penggembalaan, pelatihan, dan pemuritan. Penggembalaan, pelatihan, dan pemuritan tujuan kelompok sel, ya. Tapi kalau persekutuan doa tujuannya adalah ini, kebaktian alternatif untuk menampung jemaat yang tidak terpuaskan di hari Minggu. Dan kadang sifatnya oikumene. Jadi itu beda tujuan. Lalu beda keanggotaannya. Kalau kelompok sel itu jemaat gereja lokal, ya. Jika semakin banyak harus mau bermultiplikasi supaya kelompok sel semakin banyak. Sehingga semua jemaat aktif bertumbuh, semua jemaat mendukung visi, misi, dan prinsip gereja. Tapi kalau keanggotaan persekutuan doa adalah gini, bersifat interdenominasi, anggotanya bersifat sukarela dan sementara. Jika semakin besar, cenderung menjadi gereja sendiri, dan tidak semua orang dapat aktif. Ya, ini beda keanggotaan, sudah sangat berbeda, ya. Lalu kelompok sel, perbedaan dari pembicara. Kalau di kelompok sel ini, firman Tuhan tidak dikhotbahkan, melainkan di-sharingkan sebagai bentuk aplikasi khotbah hari Minggu. Nah, tapi kalau di persekutuan doa nanti dapat mengundang pembicara dari luar dengan tujuan mendapat pengetahuan firman. Karena firman kalau hanya diketahui, lama-lama kita nggak berbuah. Tapi Tuhan bilang firman bukan hanya diketahui, tapi dia harus direnungkan, lalu diaplikasikan. Dan kelompok sel tujuannya membawa orang ini dari mengetahui, merenungkan, mengaplikasikan, melakukan, sehingga jadi orang yang berhasil dalam Tuhan. Nah, itu tujuan kelompok sel, ya. Secara pembicara pun berbeda. Lalu kelompok sel secara ini berbeda kelompok sel dan persekutuan doa secara komitmen, ya. Kalau dalam kelompok sel komitmennya setiap jemaat terikat saling berhubungan dan harus berkomitmen atau bergabung dalam komsel dan gereja lokal supaya dapat tergembalakan dan terlindungi secara rohani. Ada tudung rohaninya. Tapi kalau persekutuan doa komitmennya gini, tidak dapat dituntut untuk komitmen mutlak. Sekarang semuanya bersifat sukarela dan sementara. Nah, oleh sebab itu dari pertemuan yang ketiga ini kita makin mengerti. Tadi kita membahas tentang multiplikasi, tentang komsel yang berhasil, tentang apa yang tidak boleh dilakukan dalam kelompok sel. Kita membahas tentang bagaimana membuat komsel kita berbuah dan berhasil. Dan di terakhir ini Anda membahas tentang bedanya komsel dan persekutuan doa. Dan saya yakin Anda makin mengerti dan kita terus bergerak dalam pergerakan sama, pergerakan kelompok sel untuk memuridkan, membangkitkan pemimpin, dan melipat ganda dan melihat banyak kelompok sel baru dilahirkan. Dan ini adalah akhir dari pertemuan yang ketiga, sesi yang kedua.